खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Quran di episode ini, kita masih membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-62. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Artinya, maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa ikan mereka, dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada disebut kata al-hut yang artinya adalah ikan. Biasanya kata ini digunakan untuk menunjukkan ikan yang besar. Adapun kata as-sarob artinya adalah tempat tinggal binatang buas atau lubang dalam tanah dan pembuluh air. Kata sarob adalah masdar yang artinya adalah berjalan dengan cepat. Melihat ikan dalam keadaan ru'ya menunjukkan kepada sebuah tempat beribadahnya orang-orang yang soleh atau masjidnya orang-orang yang menjalankan ibadah. Sebagaimana diketahui dari ayat ini dan ayat-ayat setelahnya, bahwa kepada Nabi Musa alaihissalam telah diberitahukan tanda tempat pertemuan dua lautan, yakni bila sampai di tempat tersebut, maka ikan mereka akan menjadi hilang. Jadi, tafsir dari kalimat nasiya hutahuma adalah di mana kelak tempat beribadah orang-orang yang soleh menjadi hilang dari mereka. Maka disitulah tempat pertemuan dua lautan. Artinya, di tempat itulah silsilah Nabi Musa alaihissalam akan berakhir dan akan dimulai dengan silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat seorang nabi yang baru datang dan silsilah nubuat kenabian baru tersebut berlaku, maka ibadah dan amal soleh dari kaum sebelumnya ditarik kembali dan dipindahkan kepada kaum nabi yang baru. Dan hal inilah yang diisyaratkan di dalam kasyaf ini. Dengan berlakunya silsilah Nabi Muhammad SAW, maka ibadah dari para pengikut silsilah Nabi Musa alaihissalam tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kesolehan
dari umat Nabi Musa alaihissalam telah lenyap. Kalimat nasiya hutahuma menerangkan bahwa sejatinya kaum Bani Israel dari sejak lama telah kehilangan ruh ibadahnya dan mengalami fase kehilangan nilai ketakwaan. Kesolehan dan ibadah itu hanya tersisa pada kaum tertentu yang benar-benar taat di antara umat Nabi Musa alaihissalam dan juga pemuda teman beliau, yakni umat Masehi. Dikarenakan Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dari silsilah Nabi Musa alaihissalam, maka bila telah tiba di tempat pertemuan dua lautan tersebut, maka kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dan kaum Nabi Isa alaihissalam, maka kesolehannya dan nilai ibadahnya akan lenyap. Melalui ayat ini dapat diketahui bahwa semua kejadian ini bersifat kasyafiyah. Karena jika memang benar tempat yang dimaksud sebagai pertemuan dua lautan yang terjadi secara lahiriah, maka tentu tidak memerlukan seekor ikan sebagai tanda pengenalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sayangnya atas fakta ini kaum Yahudi tidak mau mengakui bahwa nubuatan pertemuan dua lautan sudah terjadi, yang menandakan bahwa nabi yang baru telah datang. Dan mereka pun tidak bisa menerimanya, bahwa ibadah dan kesolehan dari mereka sudah tidak dihargai lagi. Adapun ibadah dari kaum nabi yang baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa-doa mereka didengarkan oleh Allah Ta'ala. Dalil dari fakta ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat ke-30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Artinya, Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan beliau sangat keras terhadap orang-orang kafir dan sangat berkasih sayang di antara sesamanya. Engkau akan melihat mereka dalam ruku dan sujud, karena mereka hendak mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari wajah mereka nampak tanda-tanda kemakbulan sujud mereka. Perumpamaan mereka yang demikian ini ada tersebut di dalam Taurat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tadi menjadi sangat jelas bahwa kepada Nabi Musa alaihissalam telah diberitahukan tanda-tanda kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau, yakni dari wajah mereka tampak ciri-ciri kemakbulan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang ibadah kaum-kaum yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditolak dan tidak nampak sedikit jua pun tanda-tanda kelimpahan Allah Ta'ala dari air muka mereka. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa dengan merenungkan ayat ini, aku berpendapat bahwa rupanya kasyaf ini sudah ada tersebut di dalam Taurat. Namun oleh sebagian orang-orang Yahudi, kasyaf ini pun dihapus, dikarenakan akan merugikan mereka. Tetapi secara lisan atau kisah, riwayat kasyaf ini masih ada dalam sebagian literatur milik mereka, meskipun dalam bentuk yang sudah agak berubah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini.
Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राजी वो दिलदार होता है कब, कि राजी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Saya ucapkan kepada seluruh Ahmadi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di puasa hari ke-9? Tidak terasa ya, kita akan melewati 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dalam 9 hari ini, hal-hal kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan? Mudah-mudahan kita sempat membuat list berkaitan kebaikan-kebaikan apa yang telah kita lakukan untuk kita evaluasi, berikhtisaban untuk supaya kita ke depannya bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam acara Daras Ramadan, sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan lainnya. Kami sangat tersentuh dan merasa luar biasa karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pemirsa di rumah, tetap setia bersama dengan kami untuk mempelajari terus-menerus ilmu keagamaan. Dan alhamdulillah sekarang di tengah-tengah kita telah ada 2 orang narasumber dari 2 mubalik, yaitu ada yang pertama Maulana Muzaffar Ahmad. Beliau adalah mubalik dari Jemaat Jakarta Timur. Dan yang kedua ada Maulana Syihab Ahmad. Beliau mubalik dari Jakarta Barat. Sampai hari ini kami telah menerima lebih dari 65 pertanyaan yang berasal dari para Ahmadi. Nah, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada kami masih menunggu. Dengan cara kami telah menyematkan link pertanyaan. Anda bisa mengklik link tersebut, kemudian mengirimkan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada kami. Dan insya Allah kami akan mengulasnya secara detail. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah tamu agung bagi kita dan ia telah hadir selama beberapa hari bersama dengan kita. Belum tentu kita akan bertemu kembali dengan bulan ini di tahun yang mendatang. Semoga kita bisa memperbanyak amal ibadah kita di dalam bulan suci ini. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat. Pada hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari para anggota yang telah masuk ke dalam meja redaksi kami. Pertanyaan yang pertama Bapak-bapak sekalian, tentang masalah kodo puasa ibu yang sedang menyusui. Ya. Seorang ibu yang sedang menyusui, walaupun kita ketahui ya secara medis mungkin diizinkan untuk tetap berpuasa. Namun hal ini tentu akan mengurangi dari kualitas ASI yang akan diminum oleh bayi si ibu tersebut. Dan tentunya sangat disarankan ibu itu tidak melakukan puasa ketika menyusui. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu yang menyusui sudah 23 bulan. Tinggal 1 bulan lagi kewajiban menyusui.
Kemudian datanglah bulan Ramadan. Kemudian si ibu ini tidak menyusui di bulan Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan membayar fidyah. Pertanyaannya, apakah si ibu itu harus mengganti atau mengqadha puasa Ramadan sebelumnya atau tidak? Silahkan kepada pemubalik untuk membantu menjawab pertanyaan. Oke, baik. Jazakumullah Pak Anom atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa poin di sini yang bisa kita ambil dari pertanyaan ini. Nah, yang pertama mengenai wanita yang sedang menyusui. Nah, untuk wanita yang sedang menyusui itu ada keringanan ya, bagi dirinya di bulan suci Ramadan untuk tidak berpuasa. Nah, ini merupakan bagian dari syariat Islam yang pada dasarnya mudah dan bersifat meringankan. Para ulama juga sepakat bahwa orang-orang yang ibu yang sedang hamil dan menyusui termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Dalilnya sudah jelas dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 185 Allah telah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin." Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan maka hendaknya berpuasa sebanyak itu pada hari-hari yang lain, dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Nah, pertanyaannya, jadi itu sudah jelas bahwa ibu yang hamil, ibu yang menyusui itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, semua ulama mazhab juga sepakat bahwa tidak diperkenankan untuk berpuasa. Ya, memang ada beberapa hal yang jadi pengecualian, tapi secara umum, ya, 4 mazhab juga mengatakan bahwa tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan pembayarannya? Ya, pembayaran dari tidak berpuasanya tadi. Ya, sebagian mengatakan dia harus berpuasa, mengkodok puasanya di hari yang lain. Sebagian juga mengatakan hanya membayar fidyah saja. Ada juga yang mengatakan kodok saja. Ada juga yang mengatakan kodok dan juga fidyah. Nah, 4 mazhab atau imam-imam mazhab itu memiliki perbedaan pendapat mengenai hal itu, ya. Dan rata-rata semuanya mengatakan bahwa harus mengkodok puasanya, ya. Ini dari pendapat dari 4 mazhab. Nah, tetapi kemudian ada lagi juga pendapat yang menyatakan bahwa tidak perlu mengkodok puasanya, hanya cukup dengan membayar fidyah saja. Nah, pendapat ini bersumber dari sebuah asar yang berasal dari Hazrat Ibnu Umar dan juga Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengkiaskan, ya, bagi orang atau bagi ibu yang hamil dan menyusui seperti orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa, ya, seperti halnya orang yang lanjut usia. Bisa kita bayangkan, ya, orang yang hamil dan menyusui itu kan satu periode, ya. Jadi tidak mungkin dia hanya menyusui saja, ada periode hamilnya dulu. Nah, selama hamil itu kan juga dia tidak boleh berpuasa, ya. Kemudian ada setelah itu baru masa menyusui. Nah, sehingga itu dikiaskan oleh Hazrat Ibnu Umar dan Hazrat Ibnu Abbas seperti orang yang lanjut usia, ya, yang tidak bisa melaksanakan puasa. Nah, asarnya bunyinya seperti ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, yang artinya berkata mengenai orang yang sedang hamil dan menyusui, engkau seperti kedudukan orang yang tidak mampu puasa, maka wajib bagimu untuk memberi makan 1 orang miskin untuk 1 hari dan tidak ada kodok bagimu. Ini dalam At-Tabari. Kemudian juga dalam Ad-Durqutni, Hazrat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, al-hamilu wal murdi'u taftiru wala taqdi. Wanita hamil dan menyusui itu memiliki uzur syar'i untuk tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban untuk mengkodok. Nah, mengenai perbedaan-perbedaan ini, ya, tentu saja mana sih yang lebih kuat antara beberapa hal ini, ya. Nah,
mengenai perbedaan ini, ya, seorang ulama yang terkenal bernama Az-Zarkashi mengatakan di dalam punya Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang mengatakan bahwa apabila ucapan sekelompok sahabat saling bertentangan, jika bisa digabungkan, maka digabungkan. Namun jika hal itu tidak bisa atau tidak memungkinkan, maka dahulukanlah ucapan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira tentangnya dengan bersabda, ya Allah ajarkanlah kepadanya atau kepada Ibnu Abbas itu ilmu tafsir. Ya, itu pandangan secara umum, ya, di luar dari pandangan jemaat mengenai bagaimana sih ibu yang menyusui, ya terlepas waktunya seperti apa, misalkan tinggal sebulan lagi, tapi kan ada juga dia waktu sebelumnya, yaitu waktu berpuasanya kan harus dibayar juga, ya. Ini tidak bisa dipilah-pilah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dalam jemaat? Ya, dalam fikih Ahmadiyah dijelaskan keharusan fidyah atas puasa Ramadan hanya berlaku bagi orang yang mampu, yang tidak ada harapan bahwa dalam waktu dekat dapat mengkodok puasa tersebut, seperti orang tua yang lemah, orang yang sakit menahun, perempuan yang hamil, dan yang sedang menyusui. Hal ini berdasarkan dari sabda Hazrat Masih Maud alaihi salam, ini dikutip dalam Al-Badr 24 Oktober tahun 1907, di mana beliau bersabda, mereka yang sakit tetap, musafir, atau ibu-ibu yang mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk berpuasa, baik karena sudah tua atau menyusui, mereka tidak boleh berpuasa dan harus memberikan fidyah karena hampir tidak mungkin bagi mereka untuk berpuasa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwa bagaimana dengan kondisi yang seperti itu, maka cukup baginya untuk membayar fidyah saja. Begitu, Maulana Rom. Jazakumullah Maulana Muzaffar Ahmad yang telah menerangkan kepada kita semua dengan berbagai referensi yang cukup memperkaya keilmuan kita, ya. Bahwa jelas tadi ketika seseorang menyusui, maka dia walaupun hanya tersisa 1 bulan lagi, dia masih masuk kategori ibu yang menyusui. Jadi pada tahun itu ya tidak perlu lagi untuk mengqadha daripada puasa di bulan Ramadan yang telah ia lalui. Baik, saya akan berlanjut kepada pertanyaan dari anggota yang lain. Ini nampaknya berkaitan dengan perkara kehidupan setelah kematian. Pertanyaannya berkaitan dengan padang mahsyar. Kita ketahui bersama bahwa setiap orang pasti akan meninggal. Dan nanti ketika setelah meninggal dia berada di alam barzakh, kemudian manusia akan dibangkitkan, digiring ke dalam suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, dan di sanalah mereka akan dihisap. Saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad, sebenarnya apakah padang mahsyar ini ada, dan bagaimana kondisi manusia sebenarnya di padang mahsyar tersebut? Apakah betul seperti yang letterlek yang disebutkan di dalam hadis, misalnya matahari akan sejengkal dari kepala manusia dan lain sebagainya? Tolong dijelaskan kepada kami, Pak Mubalik, silahkan. Jazakumullah Pak Anam. Ini lumayan berat ya pertanyaannya, soalnya Hazrat Masih Maud sendiri membuat bab khusus ya di buku Filsafat Ajaran Islam mengenai kehidupan setelah mati ini. Karena keterbatasan waktu, kita coba meringkas lah ya. Saya nggak sengaja ngambil dari apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud karena banyak yang di luaran sana mengenai kehidupan setelah mati ini yang menganggap letterlek seperti apa yang disampaikan gitu ya. Kita sudah mati, kita akan dikumpulkan nanti melewati jalan yang lurus setipis rambut, seperti itu kan. Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu tadi. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam di buku Filsafat Ajaran Islam, itu sangat indah sekali ya, sangat detail sekali ya mengenai kehidupan setelah mati ini. Nah, ini juga oleh Hazrat Khalfatul Masih yang keempat dibahas lagi ya di buku beliau On Elementary Studies of Islam itu. Bagaimana beliau mengambil juga ini menjelaskan bagaimana kehidupan setelah kematian itu tadi.
eh, di sini dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi ada 3 alam yang akan kita lewati. Ya, yang pertama tentu saja di alam dunia ini yang sekarang kita tinggal, ya, di mana kita di sini beramal baik atau beramal buruk, ya. Nah, dan kemudian nanti apa yang kita lakukan selama kita hidup dunia ini itu yang akan nanti terjadi atau dizahirkan oleh Misalkan. Allah Subhanahu wa taala di 2 alam berikutnya. Setelah kita menghabiskan waktu di alam dunia, kita akan masuk dulu ke alam barzakh. Nah, ini seperti alam perantara sebelum nanti manusia dibangkitkan yang kedua kalinya. Nah, di sini dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, manusia itu sendiri sudah akan mengalami, ya, pengalaman yang disebut sebagai surga dan neraka itu tadi. Jadi apa yang dia amalkan selama hidup di dunia, apakah lebih banyak berbuat baiknya atau berbuat buruknya, nah, itu sudah mulai dia rasakan ketika di alam barzakh. Ya, oleh Rasulullah SAW juga jelaskan bahwasanya ketika seseorang yang masuk ke dalam kubur, maka orang yang baik akan melihat ada jendela menuju surga, ya, sedangkan orang-orang yang ingkar akan melihat sebuah jendela menuju neraka. Nah, ini sebuah penggambaran saja. Kalau kita gali kuburan, mah tidak akan kita temukan jendelanya itu kan. Nah, tapi bagaimana penggambaran keadaan seseorang yang di alam barzah itu tadi oleh Hazrat Fatimah Masih yang keempat disebutkan seperti embrio, ya, seperti embrio rohani yang ya ketika keadaannya baik sehat, ya, karena apa yang dia amalkan selama dia hidup, nah, itu akan mendapatkan ketentraman di alam barzah tadi. Tetapi ketika si embrionya ini sendiri rusak karena perbuatan yang buruk, nah, maka ya, sudah dirasakanlah atau hawa-hawa kehidupan di neraka itu seperti apa ketika di alam barzah. Nah, ini mengalami proses, mengalami tahapan-tahapan, ya, jiwa manusia di alam barzah ini seperti keadaan embrio dia ada di rahim tubuh seorang ibu. Nah, karena ini oleh ahli keempat diambil sebuah dalil dari Al-Quran, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Jadi penciptaan kita yang pertama dan penciptaan yang kedua itu ya akan sama, ya. Nah, maksudnya prosesnya seperti itu. Jadi kalau kita hidup dunia ini dalam rahim seorang ibu dulu baru lahir ke dunia. Nah, kalau di akhirat nanti ketika kebangkitan yang kedua, ya alam barzah ini adalah sebagai rahimnya, gitu. Nah, sampai kita pada kondisi yang sempurna untuk dibangkitkan kedua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan dalam jangka waktu yang sangat lama, ya. Jadi di alam barzah itu prosesnya itu memakan waktu yang lama, gitu. Nah, dan diberikan sebuah tubuh sementara, ya. Nah, ini digambarkan tubuh itu terbuat dari cahaya, ya, dan ini tergantung bagaimana amalannya. Kalau seseorang amalannya baik akan seperti bersinar, tapi kalau amalannya buruk menjadi gelap, gitu, si tubuh sementaranya ini tadi. Nah, dibangkitkanlah kemudian setelah waktu yang cukup lama itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang yang disebut sebagai padang mahsyar itu, ya. Yang secara umum kita mengetahui sebagai padang mahsyar. Nah, kalau di buku Filsafat Al-Jasad sendiri tidak jelaskan padang mahsyarnya seperti apa. Nah, tapi kalau dari apa yang dijelaskan oleh Huzur bahwasanya apa yang ditunjukkan nanti di akhirat itu bukan bentuk yang material, ya. Jadi tidak sederhana ada padang seperti pada gurun pasir misalnya, atau surga itu hanya sungai, ada pohon-pohon seperti itu, ya. Bagaimana bentuknya ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi memang ada satu buah tempat yang dikumpulkan nanti, ya, ketika dibangkitkan manusia itu. Nah, kemudian diberikanlah ganjaran terakhir istilahnya, ya, sebelum manusia ini secara utuh nanti diambil pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sanalah Allah taala akan menunjukkan keperkasaannya. Nah, bagaimana kondisi orang-orang itu ya tergantung dari amalan-amalannya tadi. Ya.
amalan-amalan yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia ini. Dan banyak sekali gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu penggambaran bagaimana seseorang akan benar-benar merenungi apa yang dia perbuat selama dia hidup di dunia, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar mendapatkan gambaran utuh mengenai kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesali perbuatan-perbuatan buruk yang dia kerjakan, ya, dan kemudian akan memperbaiki dirinya, berjanji ya untuk memperbaiki dirinya sehingga dia sampai kepada sosok yang utuh, di mana itulah nanti yang disebutkan sebagai sosok yang abadi, ya, yang banyak kebaikan-kebaikan akan datang kepada dirinya. Baik. Nah, mungkin ini gambaran secara singkatnya ya mengenai kehidupan setelah mati itu. Kalau dijelaskan ini lebih panjang lagi, mungkin Bapak Ibu juga bisa baca di buku Filsafat Ajaran Islam untuk penjelasan secara lengkap bagaimana kehidupan manusia setelah mati. Baik. Baik, jazakumullah Maulana Syihab yang sudah memberi gambaran lebih rinci lagi kepada kita. Nampaknya perlu digali lagi persoalan ini ya menjadi beberapa bagian agar part per partnya menjadi lebih jelas bagi kita. Dan penjelasan tadi saya rasa cukup sangat memotivasi bagi kita di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak berbuat amal kebajikan. Karena rupanya tidak sesederhana itu alam akhirat yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Baik Bapak-Bapak, jazakumullah. Kita sudah menjawab 2 pertanyaan dari anggota. Sekarang kita tambah satu lagi. Kita akan bahas satu persoalan berkaitan dengan ibadah puasa Syawal. Nah, setelah menyelesaikan bulan Ramadan ini, nanti kita akan ditambah lagi dengan puasa nafal, yaitu puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Begini, kita ini kan sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari. Kadang kita bertanya, kenapa sih harus ditambah lagi 6 hari puasa Syawal? Yang lebih bagus katanya dilakukan di awal Syawal. Ini apa, Pak Mubalik, keistimewaan dari puasa Syawal ini yang langsung nyambung dengan puasa Ramadan? Silakan Pak Mubalik dijelaskan. Oke, baik. Jazakumullah pertanyaannya, Pak Anom. Mengenai puasa Syawal ya, memang sudah menjadi kebiasaan kita semua, ya, baik itu umat Islam secara umum ataupun di jemaat ini, bahwa setelah melaksanakan ibadah puasa kita melanjutkannya dengan melaksanakan puasa Syawal, ya, puasa di bulan Syawal, ya, ada 6 hari sesuai dengan yang disunahkan Rasulullah SAW. Nah, pertama kita bahas mengenai hukumnya terlebih dahulu, ya. Hukum dari puasa Syawal itu sebenarnya adalah mustahab atau sunnah, ya. Semua ulama mazhab, imam-imam mazhab juga sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah, kecuali hanya seorang saja yang memberikan hukum sebagai makruh, ya, yaitu Imam Malik, ya. Imam Malik memberikan hukum makruh kepada puasa Syawal karena satu kekhawatiran, ya. Bahkan selama hidupnya Imam Malik tidak melaksanakan puasa Syawal. Ya, kekhawatirannya adalah bahwa orang akan menyangka bahwa itu merupakan lanjutan dari puasa Ramadan. Nah, tetapi berdasarkan karena kesepakatan ulama-ulama atau imam-imam yang lainnya, maka disepakati bahwa puasa Syawal itu hukumnya adalah sunnah. Nah, hal ini berdasarkan atas sabda dari Rasulullah SAW, ya, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana qasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapat pahala puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian juga Ibnu Qudamah dalam
Al-Mughni juga mengatakan sauma sittati ayyamin min syawalin mustahabbun inda kathirin min ahli ilmi. Puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya mustahab menurut mayoritas para ulama dalam Al-Mughni. Nah, kemudian tadi ditanyakan apa sih keistimewaannya atau keutamaannya sehingga sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa Syawal setelah puasa Ramadan, atau disunahkan untuk bukan wajib ya, tapi disunahkan untuk berpuasa Syawal setelah puasa Ramadan. Nah, dari berbagai sumber di sini akan saya coba jelaskan bahwa puasa Syawal itu ya, menurut beberapa hadis ya, memiliki keutamaan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan sehingga senilai dengan puasa setahun penuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, saya baca artinya saja, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka baginya pahala puasa setahun penuh. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, baginya ganjaran 10 kali lipatnya. Ini dalam Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat lain juga dijelaskan, Allah menjadikan satu kebaikan bernilai 10 kali lipat, maka puasa sebulan dinilai dengan puasa 10 bulan. Ditambah puasa 6 hari setelah Idul Fitri, membuatnya sempurna 1 tahun. Juga dalam Ibnu Majah. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi juga menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslimnya, yang mengatakan bahwa pahala puasa Syawal seperti puasa setahun penuh. Karena satu kebaikan senilai dengan 10 kebaikan. Tadi sama, ya redaksinya puasa Ramadan senilai dengan 10 bulan dan puasa 6 hari senilai dengan 2 bulan. Sehingga lengkap menjadi 1 tahun penuh. Itulah kenapa dikatakan bahwa dengan melanjutkan puasa setelah Syawal setelah puasa Ramadan seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah, kemudian juga ada beberapa keistimewaan lainnya yang juga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang berjudul Lataif Al-Ma'arif Fima li Mawasim Al-Am min Al-Wadaif, menyampaikan mengenai keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, kalau puasa nanti seperti apa, berurutan atau tidak, nanti mungkin Pak Sihab bisa menjelaskan. Nah, keutamaannya apa? Ada 5 keutamaan, kata Ibnu Rajab tadi. Yang pertama adalah, seperti yang tadi di awal dikatakan, menyempurnakan puasa Ramadan. Seperti halnya ibadah sunnah, ya, itu menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardu, maka puasa Ramadan juga sebagai puasa sunnah, ya, menurut Ibnu Rajab dikatakan bahwa menyempurnakan puasa Ramadan kita. Jadi kalau ada yang kurang di puasa Ramadan kita akan ditutupi oleh puasa Syawal. Kemudian yang kedua, menyempurnakan menjadi pahala puasa setahun. Kemudian yang ketiga, menjadi tanda diterimanya puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mempertahankan ibadah yang dijalankan selama bulan suci Ramadan. Itu mungkin Pak Nom ya, mengenai bagaimana sih hukumnya puasa Syawal dan apa keutamaan dari puasa Syawal. Baik, jazakumullah Maulana Muzaffar Ahmad yang telah menjelaskan secara runut ya berkaitan dengan keistimewaan dari puasa Syawal ini. Berarti puasa Syawal ini di dalam jemaat juga dilaksanakan ya, mengerjakan puasa Syawal. Ya, betul sekali. Mungkin juga masih banyak yang bingung ini cara mengerjakan puasa Syawal. Saya mengikuti arahan dari Maulana Muzaffar untuk bertanya kepada Maulana Shihab, apakah puasa Syawal ini hanya bisa dikerjakan di bulan Syawal saja? Dan apakah dikerjakannya harus berturut-turut selama 6 hari tanpa jeda, atau hanya di awal saja? Atau misalnya begini, kalau kita punya hutang puasa Ramadan, mana yang lebih kita dahulukan, membayar hutang puasa Ramadan kah atau puasa Syawal baru membayar hutang puasa Ramadan? Silakan Pak Mubalik, mohon dibantu dijawab. Ya, seperti tadi Pak Muzaffar mau ngabisin aja semua tadi. Jadi
mengenai hal ini memang kalau kita lihat dari fikih 4 mazhab ya itu ada beberapa perbedaan pendapat gitu ya mengenai hal ini. Karena memang tidak ada satu hadis yang qot'i gitu ya mengatakan apakah ini dilaksanakan langsung setelah Idul Fitri misalnya atau bisa dicicil atau seperti apa. Jadi kalau kita melihat di mazhab Syafi'iyah ya, ini ya mereka berpendapat bahwasanya Syawal puasa Syawal ini harus langsung dilaksanakan setelah Idul Fitri. Jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah Id, satu hari besoknya langsung puasa Syawal. Seperti itu. Kalau di Hanabilah sendiri ini tidak ada ketentuan khusus gitu ya. Jadi bisa dilaksanakan kapan saja yang penting masih dalam bulan Syawal. Nah, kalau di Hanafiyah justru yang utama itu jangan jangan berurutan. Tanya. Jadi sarannya itu dikerjakan 2 hari dalam 1 minggu, jadi pecah-pecah. Nah, kalau Malikiyah sendiri justru makruh katanya kalau dilaksanakan bergandengan langsung dengan bulan Ramadan, ya. Jadi dan bisa dilaksanakan puasa 6 hari ini justru di luar Syawal, misalnya di bulan Zulhijjah seperti itu. Nah, kalau di kita sendiri, saya pernah tanya jawab soal ini. Jadi memang dari namanya sendiri sudah puasa Syawal ya. Jadi memang baiknya dilaksanakan di bulan Syawal. Tapi dari hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Muzaffar juga tidak dijelaskan 6 hari itu apakah langsung atau tidak. Nah, jadi sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan atau ijtihad dari masalah ini. 6 hari itu bisa dilaksanakan kapan saja di bulan Syawal. Seperti itu. Ya, jadi boleh kalau nyamannya berurutan langsung silakan, atau misalnya sekarang mau 3 nanti ada selingin terus 3 lagi, silakan juga, tidak masalah. Nah, apakah kalau ada hutang tadi ya, mana dulu yang harus ditunaikan? Nah, karena ini adalah puasa yang khusus, ya ada kekhasannya sendiri di bulan Syawal. Ya, sementara kalau mengkodok itu waktunya kan 1 tahun ya, sampai ke 11 bulan. 11 bulan sampai ke Ramadan berikutnya. Jadi waktunya lebih panjang. Jadi ya diprioritaskan kalau bisa Syawalnya saja dulu dilaksanakan. Nah, nanti setelah itu baru mengkodok puasanya. Karena nanti takutnya keburu habis Syawalnya kan, seperti itu. Nah, ini mungkin bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa Syawal, sunnah Syawal di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Jadi tidak perlu dibuat terlalu rumit juga, ya. Nah, penting bagaimana kita niat untuk melaksanakannya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah di sanalah kita mendapatkan karunia-Nya. Dan tidak perlu juga menyalahkan orang yang misalnya berturutan atau yang selang-selang dia mengadakan kemudian itu salah seperti itu, tidak perlu juga seperti itu. Gitu, Pak. Baik, jazakumullah kepada Maulana Syihab yang sudah menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan dari puasa Syawal ini. Jadi pemirsa, dalam melaksanakan puasa Syawal ini dapat kita lakukan selama bulan Syawal dengan cara yang bebas kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan lebih mengedepankan puasa Syawal terlebih dahulu, kemudian di kemudian hari bisa mengganti atau mengqadha puasa Ramadan jika ada yang tertinggal. Baik, alhamdulillah kita telah usai menjawab 3 pertanyaan dari para anggota hari ini. Maka berakhir episode kita pada pagi hari ini. Bagi para Ahmadi,
Saya memohon untuk tetap senantiasa menyaksikan program Daras Ramadan dan juga sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga persoalan lainnya. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semuanya. Saya Anom Tulus Manembah beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini undur diri, pamit. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.